Assalamualaikum. Halo teman-teman pejuang kesehatan semua. Hari ini kita bahas satu hal yang sering banget bikin frustrasi. Kamu udah minum obat dokter, nurut sama diet, olahraga udah kayak atlet, minum herbal seabrek. Tapi kenapa sih, kok gula darah tetap tinggi? Apa aku salah? Apa tubuhku error? Apa takdirku begini? Santai, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri dulu. Hari ini kita bongkar semuanya, dengan santai, tanpa tekanan darah naik. Banyak orang merasa, saya udah minum obat rutin loh. Saya udah minum ramuan jahe, kayu manis, daun insulin, rebusan kulit manggis, apapun itu. Saya udah ikut program diet keto, diet rendah karbo. Tapi tetap, setiap cek gula darah, hasilnya kayak ulangan matematika waktu SMA. Merah semua. Kalau kamu lagi ngerasain ini, percayalah, kamu nggak sendiri. Kenapa gula darah bisa tetap tinggi? Pertanyaannya, kenapa? Padahal, secara teori, semua udah dilakukan. Jawabannya ternyata bisa kompleks banget. Teman-teman, karena gula darah itu bukan cuma soal makan dan minum. Ada faktor lain yang sering luput. Faktor-faktor sering terlupakan. Nah, mari kita bongkar satu-satu. 1. Pola tidur. Kurang tidur sama dengan tubuh stres. Hormon kortisol naik sama dengan gula darah ikut naik. Bahkan kalau kamu minum obat paling ampuh pun, tetap kalah kalau tidurnya hancur. Contoh, orang yang tidurnya cuma 3-4 jam per malam, walau makan pepaya dan daun kelor setiap hari, tetap saja bisa susah nurunin gula darah. 2. Stres tersembunyi. Stres karena kerjaan, keluarga, keuangan, kadang kita pikir biasa aja, padahal tubuh mencatatnya. Lagi stres, liver bisa memompa gula ke darah, karena tubuh pikir kita mau kabur dari bahaya. 3. Infeksi tubuh ringan. Luka kecil, radang gusi, infeksi ringan yang gak terasa parah, ternyata bisa bikin tubuh meningkatkan gula darah. Tubuh dalam mode perlawanan sama dengan gula darah dipertahankan tinggi. 4. Obat lain. Obat untuk penyakit lain, seperti steroid untuk radang sendi, bisa menaikkan gula darah tanpa disadari. Jadi bukan soal herbal atau dietnya gagal, tapi ada pemain belakang yang ganggu. Perbedaan target gula darah, tidak semua orang sama. Dan satu lagi, teman-teman, setiap orang punya target gula darah yang beda. Kalau kamu diabetes udah 10-15 tahun, wajar kalau target gula darah kamu sedikit lebih tinggi daripada orang yang baru terdiagnosa. Jadi jangan merasa gagal kalau angka kamu beda dengan standar textbook. Tentang insulin resisten dan peradangan kronis. Sebenarnya, banyak orang itu bukan sekadar gula darah tinggi, tapi tubuhnya sudah masuk mode resisten insulin. Apa itu insulin resisten? Bayangin kayak kamu punya kunci, tapi lubang kuncinya berkarat. Kamu udah puter keras-keras, tetap aja gak kebuka. Itulah yang terjadi, insulin ada, tapi nggak efektif. Penyebab, inflamasi tubuh, gaya hidup sedentari, pola makan tidak konsisten. Apakah ada kesalahan dalam diet atau herbal? Kadang kita pikir, saya udah makan sehat kok. Tapi, hati-hati. Kadang, makan sehat, sama dengan tetap kelebihan kalori. Herbal alami juga kadang mengandung gula tersembunyi. Contohnya, minuman herbal sachet yang dikasih gula aren. Yuk evaluasi lagi. Jangan kapok. Jangan putus asa. Bagaimana cara riset tubuh supaya respons lebih baik? Sekarang, yang kita butuhkan adalah riset tubuh secara keseluruhan. Bukan sekadar fokus minum obat, tapi memperbaiki 5 pilar utama. 1. Tidur cukup, minimal 7-8 jam berkualitas. 2. Kelola stres, belajar relaksasi, olah napas, hobi. 3. Aktif bergerak, nggak perlu langsung nge-gym, jalan kaki rutin saja cukup. 4. Pola makan anti-inflamasi, perbanyak sayur, lemak sehat, protein cukup. 5. Pikiran positif, jangan cuma fokus ke angka, tapi fokus ke progres kecil. Mindset baru dalam mengelola diabetes. Mulai sekarang, kita ubah mindset. Dari, gula darah gue harus 100 hari ini juga, menjadi, gimana caranya hari ini aku sedikit lebih sehat daripada kemarin. Pelan-pelan, teman-teman, kayak nanam pohon. Hari ini nanam, besok belum berbuah. Tapi kalau sabar, hasilnya manis. Langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan, apa yang bisa mulai kamu lakukan? Perbaiki tidur, tidur lebih awal, hindari gadget sebelum tidur. Kurangi stres, luangkan waktu, me time. Belajar mindfulness, olahraga ringan, jalan kaki 20 menit sehari udah cukup buat awal. Evaluasi diet,
Perbanyak protein dan serat, kurangi karbo halus. Minum obat sesuai arahan dokter, jangan berhenti sendiri. Berdoa dan bersyukur, menguatkan mental untuk perjalanan panjang ini. Motivasi, perjalanan panjang butuh kesabaran. Ingat teman-teman, mengelola diabetes itu bukan sprint, tapi maraton. Ada hari gampang, ada hari berat. Kadang grafik gula darah naik turun kayak roller coaster. Tapi percayalah, setiap usaha kecilmu hari ini, akan menjadi pondasi kesehatanmu nanti. Semoga video ini bisa bantu membuka mata kita semua, bahwa kadang solusi bukan cuma di herbal baru, obat baru, atau diet terbaru. Tapi di cara kita melihat tubuh kita sendiri. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka, boleh klik like dan share ke teman-teman kamu yang juga lagi berjuang. Kita semua pejuang sehat, sampai ketemu di video berikutnya.